Bapak Ibu yang terhormat, karena hari sudah menunjukkan jam 9:03. Bapak Rektor, Bapak Noviendri, apakah bisa kita mulai saja, Pak? Halo, Pak. Oke, kita mulai. Kita mulai saja, Pak, ya? Ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dapat kembali mengadakan seminar diseminasi hasil penelitian yang keempat. Sebelumnya kita sudah melaksanakan 1, 2, dan 3. 1 sudah dibuka oleh rektor langsung. Kemudian yang kedua dan yang ketiga kemarin kita laksanakan di bulan puasa, bulan Ramadan. Alhamdulillah pada setiap bulannya akan terus kita laksanakan sebagai LP2M akan memfasilitasi seminar diseminasi hasil penelitian ini. Yang mana pada pagi hari ini akan menjadi narasumber adalah tentang deradikalisasi pondok pesantren di Indonesia, studi terhadap penanggulangan gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Salawat beserta salam kita ucapkan dengan hantaran doa Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau dan orang-orang yang ikut dalam dakwah Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua LP2M Bapak Dr. Afrinaldi MA, kemudian para Kepala Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Studi Gender Anak dan juga publikasi ilmiah serta staf yang ada di LP2M. Kemudian para bapak-bapak dan ibu-ibu, dosen dan peserta diseminasi hasil penelitian pada pagi hari ini yang berbahagia. Selanjutnya yang khusus kita hormati narasumber kita pada pagi hari ini itu Bapak Dr. Nofri Henry MAG. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum seminar diseminasi hasil penelitian ini kita laksanakan, mari kita dengarkan dulu hantaran kata yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua LP2M YIN Bukit Tinggi, dalam hal ini Dr. Afrinaldi MAG. Kita silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersua dalam rangka webinar
untuk diseminasi hasil penelitian yang insya Allah nanti akan menjadi narasumber kita adalah Bapak Dr. Novi Henry MAG yang satu tim dengan Ibu Dr. Rida Hida MHum. Salawat beriring salam kita kirim buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bu Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan dan Ibu Dekan, Direktur Pasca, Ketua Lembaga, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Pengabdian pada Masyarakat, Kepala Pusat Penelitian, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak, kemudian pada kawan-kawan teamwork di LP2M yang tentu saja tidak bisa kita sebut satu persatu namanya karena telah berhasil mengakomodir semua kegiatan-kegiatan yang diangkatkan oleh LP2M. Salah satunya adalah diseminasi hasil penelitian. Narasumber yang kita hormati, mungkin pada kesempatan kali ini tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Namun tentu saja kami ingin menyampaikan beberapa hal pada kita bersama. Pertama adalah kegiatan ini alhamdulillah terlaksana berkat kerjasama LP2M dengan Perpustakaan IAIN Bukit Tinggi dan fakultas beserta program studi yang ada di lingkungan IAIN Bukit Tinggi. Ini adalah kegiatan diseminasi hasil penelitian kita yang keempat setelah 3 kegiatan sebelumnya telah berjalan sesuai dengan rencana yang kita jadwalkan. Insya Allah kalau tidak ada halangan selama 1 tahun ke depan, artinya sampai bulan Desember tahun ini kita akan mencoba untuk mendiseminasikan hasil-hasil riset yang dilakukan oleh dosen-dosen kita yang didanai atau yang dibiayai oleh BOPTN. Kemudian hasilnya itu kita coba untuk menyebarluaskan kepada masyarakat untuk diketahui dan kemudian didalami dan dilakukan pengkajian dan penelaahan lebih lanjut. Ini adalah salah satu bentuk wujud kita di Lembaga Pusat Penelitian untuk mencoba meningkatkan kualitas pelayanan kita pada masyarakat agar hasil-hasil riset yang kita hasilkan itu bisa dinikmati dan kemudian tentu saja dimanfaatkan oleh stakeholder yang terkait dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian kami juga ingin menyampaikan pada kita bersama, kegiatan ini juga telah kita sosialisasikan ke beberapa jaringan-jaringan penelitian. Di antaranya adalah kita juga menginformasikan kegiatan kita ini kepada LPPM atau Lembaga Pusat Penelitian PT KIN se-Indonesia dan begitu juga dengan forum LPPM se-Sumatera. Pengalaman kita dari 3 kegiatan sebelumnya, alhamdulillah semua kegiatan diseminasi ini yang kita sampaikan kepada jaringan penelitian itu selalu diikuti oleh kawan-kawan dari lintas perguruan tinggi PT KIN yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan harapan kita tema yang sangat bagus pada kali ini berbicara tentang deradikalisasi pondok pesantren di Indonesia, studi terhadap penanggulangan gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia ini pun juga akan mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari kalangan akademisi kita. Mohon kiranya nanti kepada Bapak narasumber untuk dapat memberikan materinya dan kemudian tentu saja memberikan umpan balik kepada kita sehingga diskusi kita ini menjadi lebih hidup dan tentu saja banyak hal yang bisa kita ambil hikmah dan kita petik tentunya dari
kegiatan kita pada pagi hari ini. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan LP2M atas kerjasamanya, sehingga kegiatan ini tetap bisa kita laksanakan dengan baik, dan insya Allah pada bulan-bulan berikutnya kegiatan ini akan tetap kita laksanakan sesuai dengan rencana yang telah kita jadwalkan. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan mewakili kawan-kawan dari LP2M sebagai hantaran kata. Selamat berdiskusi. Mari kita coba untuk membedah dan menggali bersama-sama materi yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita. Pertama adalah Ibu Dr. Ida Hidayah Mhum yang juga sekaligus rektor kita di IAIN Bukit Tinggi. Yang kedua adalah Bapak Dr. Novi Hendri MAG yang juga adalah sekaligus Wakil Rektor 2 IAIN Bukit Tinggi. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada hantaran kata dari Ketua LP2M IAIN Bukit Tinggi. Selamat pagi dan selamat bergabung kami ucapkan sekali lagi pada Bapak dan Ibu dan juga narasumber kita pada webinar diseminasi hasil penelitian kita pada hari ini yang berjudul tentang deradikalisasi pondok pesantren di Indonesia, studi terhadap penanggulangan gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia, yang mana akan menjadi narasumber pada webinar kali ini adalah pertama Ibu Dr. Rida Ahida Mhum, mana beliau sehari-hari sebagai rektor IAIN Bukit Tinggi, kemudian juga banyak sekali pengalaman dan juga penelitian beliau yang berkenaan dengan proses atau deradikalisasi pondok pesantren di Indonesia. Kemudian ada gerakan radikalisme dan juga terorisme yang terjadi di Indonesia pada saat ini, belakangan ini. Beliau sendiri adalah pendidikan S3 konsentrasi ilmu filsafat Universitas Indonesia tahun 2006. Assalamualaikum Bu Dr. Rida Ahida. Selamat pagi Bu, apa kabar Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua adalah Bapak Dr. Novi Hendri MAG. Sehari-hari beliau sebagai Wakil Rektor 2 IAIN Bukit Tinggi. Juga S3 beliau konsentrasi pemikiran Islam. Banyak juga pengalaman dan penelitian beliau tentang gerakan radikalisasi ini, terutama penanggulangannya terhadap radikalisme dan terorisme di Indonesia yang belakangan ini gencar-gencarnya dari pemerintah, juga akademisi dan juga ulama masyarakat untuk mencegah adanya radikalisme dan terorisme di Indonesia, khususnya di pondok pesantren. Mana kita ketahui Bapak Ibu yang berbahagia bahwa sungguhnya pondok pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang ikut dalam penyebaran Islam di Indonesia dan juga ikut perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu saja, saya sebagai moderator pada webinar kita pagi hari ini. Selanjutnya mari kita dengarkan presentasi atau
tentang deradikalisasi Pondok Pesantren Indonesia, studi terhadap penanggulangan gerakan radikalisme dan teroris di Indonesia. Dalam hal ini ya, langsung akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rida Ahida Efum. Kepada Bu Dr. Rida Ahida Efum kita persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ketua LP2M beserta seluruh jajarannya yang telah melaksanakan kegiatan diseminasi penelitian tahun 2019. Kemudian juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu sesama penerima penelitian tahun 2019 ataupun bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin berbagi informasi, yang ingin berbagi ilmu atau memiliki ketertarikan terhadap persoalan deradikalisasi pondok pesantren di Indonesia. Sebentar ya. Maaf, ada gangguan sedikit. Gimana Bu Cahit? Sebentar Bapak dan Ibu. Berarti dia Bu Cahit psiko. Yang mana? Bentar ya Bapak dan Ibu. Maka. Iko. Baik, saya lanjutkan. Untuk penelitian deradikalisasi pondok pesantren di Indonesia ini, studi terhadap penanggulangan gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Ini ada dalam penelitian ini kita bertiga orang, saya sendiri, Dr. Rida Ahida Efum, kemudian Bapak Dr. Novi Hendri MAG, dan juga satu lagi ikut bergabung, saya lihat Bapak Endrizal SAG MSI. Dulu beliau DTNP di Bukit Tinggi, tapi sekarang beliau sudah menjadi PNS dosen di ISI Padang Panjang. Tapi saya yakin tidak begitu menantang sosiologi di ISI Padang Panjang dibanding sosiologi di prodi sosiologi agama kita. Saya perlu koreksi sedikit kepada Ketua LP2M. Kita hadir di sini, saya hadir di sini bukan sebagai Rektor IAIN Bukit Tinggi. Jadi kapasitas saya sebagai dosen. Karena kalau kapasitas saya sebagai rektor, nanti seolah forum ini adalah untuk mentes rektor. Nanti komsel kita jadinya. Padahal ini adalah kita diseminasi hasil penelitian yang kebetulan saya, kemudian Pak Novi Hendri, Pak Endrizal lolos dalam penelitian tahun 2019 ini. Jadi mari kita gunakan kesempatan ini untuk saling berbagi ilmu. Mungkin dari hasil penelitian kami ada hal-hal yang menjadi pengetahuan bagi Bapak dan Ibu yang sudah Bapak Ibu teliti tetapi belum kami temukan
mungkin dalam literatur atau dalam penelitian lapangannya. Jadi mari kita manfaatkan diseminasi ini untuk kesempurnaan, untuk perbaikan dari penelitian yang telah kami hasilkan tahun 2019, sehingga tercapai target dari Bapak Ketua LP2M bahwa dari hasil diseminasi penelitian ini hendaknya penelitian itu lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan lebih sempurna lagi, sehingga layak nanti diekspos apakah di jurnal Scopus atau di jurnal Sinta 2 dan sebagainya. Jadi mohon izin saya share screen-nya. Bisa ya? Belum nampak, Bu. Oh, ya, sebentar. Sebentar. Belum nampak. Kalau yang terakhir itu memang sepertinya kita harus sabar ya, Pak Afrinal dia. Baik. Sudah, Bapak dan Ibu? Sudah kelihatan ya? Sudah. Jadi ini kami bertiga meneliti ini deradikalisasi pondok pesantren di Indonesia. Jadi kita bicara tentang pendahuluan atau latar belakang masalah. Ketika setiap kita meneliti, pasti kita akan membenturkan antara dasolen, antara teori-teori, antara ketentuan atau idealitasnya objek yang akan kita kaji, kemudian bagaimana dasainnya atau realitas yang kita temukan di lapangan. Jadi kita berbicara tentang pesantren. Kalau secara teorinya, secara idealnya, pesantren itu menurut pengertian berbagai tokoh, dalam hal ini Kementerian Agama sendiri, pesantren itu secara teori, menurut teori, idealnya adalah untuk mencetak kader-kader ulama yang berpengetahuan luas. Dalam hal ini kita kenal istilah tafakuh fiddin. Jadi bagaimana santri-santri itu akan kita harapkan menjadi kader ulama yang memiliki pengetahuan yang luas. Tentu saja pengetahuan luas itu tidak hanya dalam satu aspek, dalam satu sisi kajian-kajian keislaman. Maka pesantren itu idealnya, harusnya mengajarkan semua hal dalam Islam. Kita tahu apakah dalam masalah fikih, masalah akidah, masalah akhlak, dan lain-lain. Jadi semuanya diajarkan dalam pesantren itu. Kemudian yang ketiga, harusnya atau idealnya pesantren itu connect, beradaptasi dengan tradisi-tradisi lokal yang ada di sekeliling pesantren. Sehingga kita melihat pesantren A pasti berbeda dengan pesantren B. Karena ada lokalitas yang mewarnai, yang menjadi dinamika dari suatu pesantren. Karena itu, idealnya, karena pesantren mengajarkan semua hal tentang Islam, pesantren ingin mewujudkan kader-kader ulama yang berpengetahuan luas, maka idealnya pesantren itu harus toleran. Toleran dalam hal ini, toleran dengan keberagamaan atau pola pikir atau perilaku dari masyarakat serikatnya. Jadi pesantren itu, orang yang ada di pesantren, orang yang mengajar di pesantren, harusnya idealnya itu harus bersikap toleran. Karena itu pesantren itu bersifat inklusif. Nah, itu kita melihat secara ideal, secara tataran teori atau yang seharusnya. Akan tetapi ketika kita melihat ke lapangan, realitas yang kita temukan di lapangan, saat ini ada pesantren itu sudah terfragmentasi, sudah terkotak-kotak. Ada pesantren yang menamakan dirinya, saya adalah pesantren salaf, kami adalah pesantren salaf, atau kami adalah pesantren khalaf. Jadi dalam perkembangannya, dalam realitasnya, ternyata ada fragmentasi atau pengkotak-kotakan pesantren itu sendiri, pesantren salaf dan pesantren khalaf.
Dan pesantren itu dalam kenyataannya ada bersifat eksklusif. Bersifat eksklusif, dia apa ya? Eksklusif itu tidak dia menonjolkan ciri khas, menunjukkan karakteristiknya yang berbeda dengan yang sekitarnya. Dan kita lihat dalam kenyataannya pesantren-pesantren, terutama pesantren salaf, itu lebih memurifikasi, purification, memurnikan. Nah, jadi kajian-kajian yang diajarkan di pesantren itu lebih bagaimana supaya dimurnikan. Nah, kalau memurnikan berarti ada yang tidak murni yang mereka anggap. Karena itu dalam kenyataannya kita melihat pesantren-pesantren seperti itu bersifat tidak intoleran. Bersifat tidak intoleran. Intolerannya terhadap yang mereka anggap tidak murni pengamalan Islamnya, mereka anggap tidak murni pemahaman keislamannya. Dan disinilah muncul radikalisme. Radikal itu boleh. Kalau dalam filsafat, pemikiran filsafat, setiap orang itu harus radikal, harus teguh dengan pendiriannya. Tetapi ketika radikal itu sudah menjadi isme, dia menjadi suatu ideologi, maka artinya pemahaman di luar saya itu adalah salah. Nah, ini yang sifat intoleran dan radikalisme. Dan dari realitas ini, maka muncul suatu tudingan yang dulunya pesantren itu secara teorinya dia akan bersifat welcome terhadap lingkungan, welcome terhadap yang lain, tetapi dalam kenyataannya kita mengenal terutama yang kita baca-baca pesantren di Nguruki, pesantren di Lamongan itu dianggap dalam pola pendidikan keagamaannya mengajarkan mendoktrin prinsip jihad, prinsip yang intoleran, prinsip yang menyalahkan selain dari yang ada di pesantren tersebut. Jadi ada tudingan dalam realitas pola pendidikan keagamaan di pesantren itu apa yang diajarkan sehingga muncul kaum-kaum radikal bahkan kaum teroris yang notabene-nya lulusan pondok pesantren. Jadi dari persoalan itu maka kita ingin melihat bagaimana peran pondok pesantren dalam melakukan deradikalisasi dalam menangkal aksi radikalisme dan terorisme di Indonesia. Jadi kalau tadi di realitas kan ada tudingan ini. Ada tudingan bahwa pondok-pondok pesantren, terutama pondok pesantren salaf, itu dianggap memproduksi dalam bentuk kurikulumnya kah, dalam bentuk pola pendidikannya, sosok-sosok yang radikal dan sosok-sosok yang terorisme. Sehingga yang menjadi masalah kita di sini adalah sebentar Bapak, berarti Ibu tambah saya. Oh, diganti. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu, saya ganti flash disk ya. Sudah. Sampai terima kasih. Oke. Baik, jadi dari maka yang menjadi rumusan masalah kita ini karena tadi tudingannya ke pesantren, maka saat ini muncul program-program, muncul kegiatan-kegiatan apakah dari pemerintah atau dari pesantren sendiri dalam bentuk deradikalisasi pondok pesantren. Sehingga menjadi rumusan masalah di sini bagaimana peran pondok pesantren dalam melakukan deradikalisasi dalam menangkal aksi radikalisme dan terorisme di Indonesia. Kemudian yang kedua, sejauh mana deradikalisasi pondok pesantren mampu untuk menangkal sekaligus memutus mata rantai radikalisme Islam dan terorisme di Indonesia. Nah, ini metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi kita melakukan penelitian di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Riau. Waktu penelitian, kita melakukan penelitian ini mulai dari Juli sampai Desember 2019. Kemudian
yang B-nya pendekatan yang digunakan. Jadi penelitian kita ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Jadi maksudnya kita mendeskripsikan dari observasi kita, kemudian dari wawancara kita tentang dua rumusan masalah tadi. Kemudian kita jelaskan dan kemudian baru kita analisis atau analitik. Yang berikutnya sumber data. Sumber data kita studi literatur untuk mendudukkan yang pesantren itu sebenarnya apa. Kemudian program-program atau kurikulum yang di pesantren itu bagaimana. Jadi itu perlu studi literatur. Yang kedua adalah melalui informan. Informan dari pengasuh pondoknya, dari yang memiliki pondok, kemudian dari santrinya. Ini sumber data kita, dua hal ini, studi literatur dan informan. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu melalui observasi. Jadi kita melakukan observasi, melakukan pengamatan ke 3 lokasi tadi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Riau. Observasi ini kita lakukan secara terlibat, participant observation. Jadi kita terlibat langsung kita mengamati, kemudian mengamati bagaimana proses pendidikan di pesantren, kemudian bagaimana perilaku santri, kiai, dan ustadznya. Jadi kita langsung terlibat dalam observasi tersebut. Kemudian ada juga non-participant observation. Artinya kita tidak terlibat, jadi tidak langsung kita mengobservasi tersebut. Yang berikutnya adalah wawancara. Wawancara, setelah ada yang kita observasi, ada juga yang kita wawancarai. Kita wawancarai tentu saja elemen-elemen atau unsur-unsur yang ada di pesantren tersebut. Kiainya kah, kemudian yang memiliki pesantrennya kah, atau santrinya. Kemudian yang berikutnya adalah studi dokumen. Studi dokumen, kita melihat dokumen-dokumen atau literatur-literatur yang membahas atau yang pernah meneliti atau yang memperkuat penelitian kita ini. Kemudian mengenai teknik analisa data, pertama kita merumuskan tujuan atau instrumen yang akan kita gunakan untuk pengumpulan data-data. Jadi itu kita rumuskan, kita rancang, kita rencanakan apa instrumen atau alat yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini. Kemudian yang kedua adalah menentukan pendekatan dalam penelitian, seperti teknik pengumpulan data, kemudian bagaimana menentukan informan, apakah di pesantren A yang ada di Sumatera Barat kita wawancaranya siapa-siapa saja. Nah, ini yang menentukan pendekatan. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data. Pengumpulan data. Data-data yang hasil observasi melalui wawancara kemudian kita kumpulkan. Dan yang berikutnya adalah pengolahan data, kemudian memeriksa ulang data-data yang sudah kita kumpulkan, data-data yang sudah kita olah, dan terakhir adalah pembuatan laporan penelitian. Sebenarnya yang ketujuh itu mungkin ditambah diseminasi hasil penelitian. Nah, ini perlu juga kita tambahkan. Kemudian ini hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama adalah tipologi pesantren. Tipologi pesantren, kita bicara tentang definisi. Definisi, apapun definisinya yang kita buat, tak terlepas dari dua unsur, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Kalau secara etimologi, maka kita bicara tentang akar kata, atau kata ini berasal dari bahasa apa. Nah, ini yang kita kenal pesantrian. Kemudian sastri itu dari bahasa Sanskerta, artinya orang suci dan mendalami agama dalam mempelajari sastra. Jadi santri dari kata sastri, santri itu dari kata sastri yang mempelajari sastra, atau dalam hal ini adalah buku dan kitab. Kemudian ada juga gabungan kata santri itu artinya adalah manusia yang baik. Nah, jadi pesantren adalah tempat yang menjadikan seorang manusia itu baik. Kemudian secara terminologi ini secara
pemahaman term istilah, maka pesantren itu adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang mempelajari ilmu agama, tafakuh fiddin, yang berkulasan dengan penekanan pada pembentukan moral santri agar bisa mengamalkannya dengan bimbingan kiai dan menjadikan kitab kuning sebagai sumber primer serta masjid sebagai pusat kegiatan. Jadi secara terminologi pesantren itu ada santri, ada kiai, ada kitab, ada masjid. Ini ada 4 unsur secara terminologi kita memahami tentang pesantren. Kemudian yang kedua adalah sejarah. Sejarah, kalau kita lihat dari ensiklopedia Islam, pesantren di Indonesia itu dari segi sejarahnya ada dua pembentukan. Pertama, pesantren di Indonesia itu berakar dari tradisi Islam. Tradisi Islam yang ada di Indonesia yaitu tradisi tarekat. Jadi masuknya sejarah pesantren di Indonesia tidak terlepas dari sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Dan kalau kita lihat Islam masuk ke Indonesia itu masuk dari pesisiran itu yang membawa Islam itu cenderung mendirikan tarikat. Dan tarikat yang didirikan itu ada perkumpulan dan sebagainya. Dan ini dianggap menurut ensiklopedia Islam bahwa pesantren di Indonesia itu berakar dari tradisi Islam, yaitu tradisi tarikat yang dibawa oleh orang-orang yang memasukkan atau yang mengembangkan Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, menurut ensiklopedia Islam, pesantren itu juga dianggap sebagai pengambil alihan sistem pendidikan yang diadakan oleh orang-orang Hindu di Nusantara. Kenapa poin kedua ini ada pendapat? Karena ketika dilihat Islam itu kan masuk dari Timur Tengah. Islam itu dibawa oleh pedagang Gujarat atau orang Islam. Dan kalau kita lihat di Timur Tengah atau di daerah yang Islam itu dibawa, itu tidak ada, mereka tidak memiliki pesantren. Maka muncul pendapat yang kedua bahwa pesantren itu bisa juga merupakan pengambil alihan sistem pendidikan yang diadakan oleh orang-orang Hindu ketika dia ada di Nusantara. Nusantara itu nama lain dari Indonesia. Jadi orang Hindu itu punya pendidikan-pendidikan, punya tempat, punya lembaga-lembaga yang itu mirip dengan pesantren. Jadi itu dianggaplah pesantren itu sebagai alih dari sistem pendidikan yang dilakukan oleh orang Hindu. Dan seperti yang saya katakan tadi, masuk sejarah pesantren tidak terlepas dari sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Kita mulai fase masuknya Islam ke Indonesia, kemudian fase penjajahan Belanda, fase penjajahan Jepang, dan fase Indonesia Merdeka. Jadi di keempat fase ini ada tipologi-tipologi pesantren sesuai dengan bagaimana kondisi Islam pada saat itu. Dan fase Indonesia Merdeka ini sebenarnya sekarang pun banyak. Apakah Islam Indonesia zaman Soekarno, Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, dan lain-lain. Nah, kemudian elemen pesantren tradisional. Menurut Zamar Kari Dofir, elemen atau unsur yang harus ada di pesantren, artinya kalau tidak ada 5 unsur ini, maka itu bisa dipertanyakan apakah dia sudah bisa dikatakan pesantren atau belum. Jadi ada 5 unsur yang harus dimiliki oleh pesantren, yaitu pondok atau asrama. Jadi di pesantren itu harus ada pondok atau asrama, tempat menginapnya para santri. Kemudian yang kedua, tempat belajar mengajar. Nah, tempat belajar atau mengajar. Kalau di pesantren tradisional ada dalam bentuk bisa di masjid sebagai pusat kegiatan, atau bisa juga di tempat-tempat lain yang sengaja dibuat sebagai bentuk kelas. Kemudian ketiga, harus ada santri. Yang keempat, ada kitab. Jadi pesantren harus ada kitab, harus ada buku yang menjadi rujukan, yang menjadi pedoman yang diajarkan di pesantren tersebut. Nah, kalau kita kan mengenal kitab kuning. Kitab kuningnya itu ada, misalnya pesantren A mengajarkan kitab kuning masalah fikih, lain lagi. Kemudian pesantren B ada lagi kitab
fikihnya lain lagi aja. Tetapi yang penting harus ada kitab. Kemudian yang kelima adalah adanya kiai dan ustadz. Jadi ada figur yang memberikan transfer ilmu dan juga transfer perilaku yang menjadi teladan, yaitu kiai dan ustadz. Ini yang kita lihat elemen pesantren tradisional atau elemen pesantren salaf yang menjadi fokus atau menjadi objek dari kajian kita tentang deradikalisasi pondok pesantren. Ini yang saya buat, yang kami buat tentang masalah deradikalisasi. Tentang hasil penelitian, ini kita akan bagi 3. Tadi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Saya sedikit menjelaskan tentang hasil penelitian yang kita dapat di Sumatera Utara. Kemudian nanti Pak Dr. Novi Hendri menjelaskan hasil penelitian yang kita dapat di Sumatera Barat. Pak Endrizal nanti akan menjelaskan hasil penelitian yang kita dapat di Riau. Baik, untuk Sumatera Utara, ada satu pesantren yang didirikan oleh mantan teroris, dan santri dari pondok pesantren tersebut, di samping masyarakat umum, masyarakat sekitarnya, atau orang yang berasal jauh dari pondok pesantren tersebut, tetapi objek utama dari pesantren yang didirikan oleh mantan teroris ini adalah untuk mendidik, untuk membina anak-anak dari mantan teroris atau anak-anak teroris yang sekarang bapaknya ada di LP, bapaknya sudah meninggal dan lain-lain. Jadi sengaja pesantren ini didirikan untuk fokus utamanya adalah untuk membina anak-anak dari teroris atau anak-anak dari mantan teroris, dan yang mendirikan juga adalah mantan teroris. Dan ketika kami observasi ke pondok pesantren tersebut, ternyata ini menjadi program juga dari pemerintah. Jadi ada dana yang diberikan kepada pondok pesantren, artinya pesantren ini dianggap sudah melakukan program-program pemerintah dalam pembinaan mantan-mantan terorisme melalui anak-anaknya. Jadi anak-anak ini dibina bagaimana Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat. Kemudian mereka juga secara psikologis mereka dibina mentalnya bahwa meskipun bapaknya seperti itu, tapi dia tidak menanggung kesalahan dari bapaknya, apalagi nanti setelah lepas dari pesantren tersebut. Jadi yang diajarkan di pondok pesantren itu tidak hanya masalah-masalah keislaman, tetapi yang lebih utama dari pesantren mantan teroris ini adalah bagaimana membina psikologis dari anak-anak teroris, dari anak-anak mantan teroris, supaya ketika mereka keluar dari pesantren, mereka beradaptasi dengan masyarakat, mereka tidak bersifat introvert, tidak rendah diri, atau tidak kecil hati, tidak trauma dengan apa yang telah dialami oleh bapak-bapaknya. Dan juga diajarkan berwirausaha. Jadi bagaimana setelah dari keluar dari pesantren ini mereka bisa melakukan usaha-usaha mandiri untuk meningkatkan, untuk memperkuat perekonomiannya. Itu hasil penelitian yang kita dapat dari objek Sumatera Utara. Untuk objek Sumatera Barat, kemudian nanti objek Riau, karena kita menelitinya bertiga, maka kita silakan untuk Sumatera Barat kepada Bapak Dr. Novi Hendri, MAG. Mohon maaf Pak Moderator, saya sendiri yang mempersilahkan, tidak melalui moderator. Silakan Pak. Boleh Bu, tapi di screen-nya dilanjutkan atau diganti yang sama Pak Wakil Rektor Pak Novi atau yang ini? Nanti screen-nya baru segini. Nanti yang utuhnya kita bagikan. Oke Bu.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala LPM dan seluruh kawan-kawan, Bapak dan Ibu dosen, saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Rektor tentang deradikalisasi pondok pesantren. Saya kira ini memang menarik karena bisa saja kita perdebatkan ya. Lagi kita berbicara pesantren. Jadi terutama saya mohon maaf ini ke teman-teman dosen yang latar belakang pesantren. Menurut teorinya bahwa kemungkinan pondok pesantren tertular radikalisme itu sangat terbuka dan bisa diperdebatkan. Dan itu tergantung kepada beberapa hal. Yang pertama itu tingkat pengetahuan keagamaan dan sikap keagamaan dari pimpinan pesantrennya seperti apa. Kemudian juga sangat tergantung kepada sistem pendidikan, kualitas tenaga pengajar, kurikulum yang diajarkan. Karena pada kenyataannya ada kurikulum ada kurikulum tersembunyi yang diajarkan oleh pesantren. Kemudian juga sangat tergantung seperti yang disampaikan tadi itu kepada lingkungan pesantren, termasuk jaringan sosial, dan yang menentukan juga adalah pengalaman pondok pesantren atau pengalaman perjuangan politik pesantren, karena ada pesantren yang berafiliasi dengan satu kelompok atau partai politik tertentu. Itu di antara hal-hal yang membuka kemungkinan terjadinya atau berkembangnya paham radikalisme di pondok pesantren. Untuk kasus Sumatera Barat bisa kita lihat pertama dari model-model pondok pesantren yang ada di Sumatera Barat. Kita bisa mentipologikan ke dalam beberapa hal. Yang pertama itu pesantren tradisional. Pesantren tradisional ini dikembangkan oleh Tarbiyah, oleh Parti dan Nahdlatul Ulama. Ini satu model yang masih mempertahankan karakter pesantren yang disampaikan oleh Ibu Rida tadi itu. Dan ini masih ada, walaupun tidak banyak ya. Kemudian pesantren yang dipengaruhi oleh pemikiran politik tertentu. Arisalah umpamanya, ini kan satu pesantren yang dipengaruhi oleh pemikiran politik tertentu. Dan pengelolanya ya teman-teman dari alumnus Lipia Jakarta. Dengan satu model juga, tapi dia memang sudah berafiliasi dengan pemikiran politik tertentu. Yang ketiga, ada pesantren Salafi, Wahabi. Kalau kita amati itu yang di Payakumbuh itu alumni Timur Tengah. Karakternya tertutup. Yang seterusnya adalah
pesantren yang dipengaruhi oleh jemaah tabligh. Jemaah tabligh ini kan kelompok dakwah ya, yang selalu mempengaruhi masyarakat ya, bukan hanya di satu tempat saja, tapi door to door. Jadi mereka ini untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat, mereka mendirikan pesantren. Ini umpamanya yang ada di Padang Panjang. Ada yang menarik, pesantren yang di Sumatera Barat ini pesantren yang berorientasi bisnis. Yang penting bagi mereka itu adalah mahalnya uang masuk, uang sekolah. Ya. Kurikulumnya tidak perlu dijelaskan kepada orang banyak, tetapi orientasinya lebih kepada bisnis. Inilah tipologi pesantren yang ada di Sumatera Barat. Sedikit berbeda dari apa yang kita temukan di Sumatera Utara, umpamanya bahwa kita melakukan FGD dengan beberapa pimpinan pondok pesantren. Mereka sangat enggan dan sangat keberatan dengan istilah radikalisme dan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dalam konteks hubungannya dengan deradikalisasi gitu. Tapi setidaknya setelah kita coba giring seperti apa makna yang kita maksud dalam penelitian itu, kita menginginkan dengan model pengembangan pesantren itu umpamanya ada kegiatan asrama, ada pembinaan informal, itu bisa menjadi media untuk pengembangan pemahaman keagamaan yang wasatiyah tadi itu gitu. Karena bagaimanapun mereka mengatakan tidak adanya atau bahwa pesantren di Sumatera Barat ini adalah pesantren yang moderat, yang wasatiyah, tapi dari sisi kurikulum yang kita coba amati itu sangat memungkinkan ya munculnya sikap-sikap mempertahankan keyakinan atau ideologi sendiri tanpa memandang keberadaan orang lain. Artinya untuk menyalahkan orang lain itu sangat terbuka. Maka dalam diskusi kita sampaikan bahwa ini kegiatan-kegiatan asrama, kegiatan-kegiatan informal ini seharusnya bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran atau ajaran-ajaran Islam yang moderat, yang wasatiyah itu. Sumatera Barat menurut saya memang agak beda ya. Apa istilah yang pas ya? Tertutup dengan berbagai isu belakangan, tetapi kenyataannya tetap masih ada orang-orang tertentu atau belum kita katakan kelompok-kelompok tertentu yang ternyata ikut dalam gerakan-gerakan radikalisme. Dan itu tidak bisa dipisahkan dari pesantren, sulit. Dan informasi yang kita peroleh di Sumatera Utara itu dari pimpinan pondok pesantren teroris itu bahwa memang jaringan kaum radikal atau kelompok teroris itu ada di Sumatera Barat. Ada, dan itu sangat banyak. Cuma kita masih tertutup termasuk pondok pesantren. Di sini kita hanya ingin sampaikan kepada institusi pesantren bahwa kegiatan-kegiatan asrama dapat kita jadikan sebagai media untuk deradikalisasi, terutama untuk santri. Ya, kami tidak akan menyampaikan hal-hal atau kejadian-kejadian yang pernah kita alami di Sumatera Barat di beberapa pesantren, bagaimana tindak
radikalisme yang terjadi di asrama atau di pondok pesantren itu, tetapi minimal kita ingin sampaikan bahwa sangat terbuka kemungkinan dan itu menunjukkan fenomena radikalisme atau terorisme yang berawal dari atau yang latar belakangnya adalah latar belakang pendidikan pesantren. Dan itu yang kita harapkan ya, kegiatan asrama, kegiatan-kegiatan informal, dan tidak ada lagi kurikulum-kurikulum tersembunyi untuk menanamkan doktrin-doktrin tertentu kepada santri yang itu membuat mereka bersifat fanatik terhadap agama atau ajaran-ajaran tertentu. Jadi itu sebagai tambahan untuk gambaran Sumatera Barat yang bisa kami sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu dosen, dan ini bisa kita diskusikan lebih lanjut. Seterusnya Pak Endrizal mungkin hadir di sini untuk menjelaskan seperti apa yang telah kita temukan juga di Riau ya, melalui FGD dengan pimpinan pondok pesantren yang telah kita lakukan di semester 2 2019. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Endrizal. Ya Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala LP 2M, Bapak Ibu dosen yang hadir dalam acara diseminasi seminar hasil penelitian deradikalisasi pondok pesantren. Baik Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber sebelumnya, Bapak Dr. Novi Henry dan Ibu Dr. Rida Hida terkait dengan persoalan deradikalisasi pondok pesantren di Sumatera, di mana objek penelitian kita atau lokasi penelitian kita adalah Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara, kemudian yang terakhir adalah Riau. Nah, saya akan menambahkan terkait dengan persoalan upaya deradikalisasi pondok pesantren yang ada di Riau, di mana radikalisasi atau radikalisme yang terjadi di pondok pesantren itu seperti yang dijelaskan oleh Ibu Dr. Rida Aida tadi, bahwa sebenarnya upaya radikalisasi atau radikalisme itu berangkat dari persoalan ketidakadilan, baik terkait dengan persoalan kemiskinan, kemudian secara kekuasaan tidak diuntungkan, kemudian secara politik mereka juga tidak diuntungkan, artinya ada tekanan terhadap pondok pesantren dan sebagainya. Maka inilah yang menyebabkan munculnya radikalisme atau kelompok-kelompok radikalisme. Nah, khusus di pesantren, di mana selama ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Novendi, bahwa pondok pesantren suka dan tidak suka, kita tidak bisa menutup mata bahwa sebenarnya pondok pesantren merupakan salah satu penyumbang kelompok-kelompok garis keras atau dalam tanda kutip kita sebut dengan kelompok radikal. Artinya di sini adalah bahwa pondok pesantren baik di Sumatera Barat, Sumatera Utara, kemudian Riau, data yang kita temukan hampir semuanya itu penyumbang kelompok-kelompok garis keras atau radikalisme. Nah, mungkin kita tidak akan berhubung dengan waktu, kita tidak akan menjelaskan semuanya terkait dengan persoalan apa sebenarnya menyebabkan munculnya radikalisme atau kelompok-kelompok radikalisme di pesantren. Artinya secara singkat kita bisa menyebutkan bahwa sebenarnya munculnya kelompok-kelompok radikalisme ini, yang pertama adalah secara politik kekuasaan mereka tidak diuntungkan. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber yang tadi, bahwa sebenarnya kurikulum pondok pesantren itu juga sangat berpengaruh dalam mendoktrin atau memberikan doktrin terhadap santri, di mana yang menyebabkan munculnya fanatisme yang berlebihan terhadap agama.
Nah, artinya kelompok-kelompok radikalisme itu sebenarnya banyak berangkat dari kelompok-kelompok pesantren. Nah, artinya seperti di Riau, kemudian Sumatera Utara, itu kelompok-kelompok radikal itu berangkat dari jaringan Abu Bakar Basir. Nah, dalam penelitian ini kita akan mencoba untuk melihat apa sebenarnya atau bagaimana upaya yang perlu dilakukan oleh pondok pesantren dalam melakukan deradikalisasi. Nah, salah satunya adalah di mana pondok pesantren itu terdiri dari kiai, kemudian santri, kemudian kitab, kemudian masjid. Kalau kita berbicara tentang persoalan kiai, di mana dalam pondok pesantren kiai adalah seseorang yang dikultuskan atau kiai adalah seorang yang dihormati dan sebagainya. Nah, salah satu upaya deradikalisasi yang perlu dilakukan sesuai dengan data di lapangan, hasil observasi dan wawancara di lapangan. Mana di Riau, pondok pesantren di Riau, khususnya di pondok pesantren Darul Ulum, di mana upaya deradikalisasi yang mereka lakukan, yang pertama adalah mereka memainkan otoritas yang dimainkan oleh kiai. Artinya kiai yang memiliki otoritas dalam pembinaan dan pengkaderan santri, mereka harus secara kekuasaan, kiai harus mampu untuk memainkan peran otoritas tertinggi dalam menjalankan deradikalisasi ini. Artinya peran kiai di sini sangat besar, khususnya untuk melakukan sosialisasi terkait dengan persoalan bahaya dari paham radikalisme. Nah, tentu kita juga perlu melihat lebih jauh. Pondok-pondok pesantren rata-rata doktrin itu diberikan oleh kiai kepada santri. Artinya doktrin yang tidak benar, doktrin yang negatif terhadap pandangan terhadap dunia luar, globalisasi dan sebagainya, ini juga menyebabkan munculnya radikalisme. Nah, di sini dalam upaya deradikalisasi ini, kiai harus bersifat terbuka. Kemudian kiai di sini itu harus memainkan otoritasnya sebagai pimpinan tertinggi dalam pondok pesantren dalam melakukan sosialisasi tentang bahayanya radikalisme. Nah, kemudian yang kedua, upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh pondok pesantren di Riau, mereka menjadikan santri sebagai role model. Artinya santri sebagai role model di sini adalah di mana santri mempunyai peran yang cukup besar untuk mengaplikasikan nilai-nilai toleransi Islam. Artinya santri mencoba untuk mensinkronisasikan ajaran Islam dengan kearifan lokal. Artinya pengajaran-pengajaran yang humanis bagi masyarakat luas. Itu dari segi santri. Artinya santri di sini harus dijadikan sebagai role model terkait dengan persoalan mensinkronisasikan ajaran-ajaran nilai-nilai toleransi dalam Islam. Kemudian yang ketiga, upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh pondok pesantren di Riau, di mana pondok pesantren sebagai wadah dan wahana untuk memfilter diri sekaligus melatih diri untuk bisa saling menghormati dan menghargai. Hal ini sangat memungkinkan, artinya pondok pesantren sangat memungkinkan untuk menjadi wadah sebagai filter untuk melatih diri untuk saling menghormati dan menghargai. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa pondok pesantren itu terdiri dari beragam budaya, kultur dan sebagainya. Artinya santri terdiri dari berbagai macam suku, karakter dan sebagainya. Nah, ketika mereka masuk pondok, ketika mereka disatukan dalam sebuah komunitas, pondok dan sebagainya, maka inilah salah satu hal yang bisa dilakukan bahwa pondok mampu untuk melatih santri menghargai, kemudian menghormati karena keberagaman. Kemudian selanjutnya yang keempat, upaya deradikalisasi itu terkait dengan kitab klasik yang mereka pakai. Artinya kitab klasik hendaknya mampu untuk merumuskan kurikulum pendidikan Islam yang bermuatan nilai-nilai toleransi atau tasamuh, kemudian moderat, tawasud,
dan tawazun atau seimbang. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan persoalan masjid, di mana ciri-ciri dari pondok pesantren seperti yang disampaikan oleh Ibu narasumber kita, masjid pondok pesantren selama ini lebih bersifat eksklusif. Artinya adanya pembatasan yang dilakukan oleh pondok pesantren atau masjid-masjid pondok pesantren terhadap dunia luar. Nah, inilah yang perlu kita ubah sebenarnya, atau inilah yang dilakukan oleh pondok-pondok pesantren di Riau. Mereka mencoba untuk bersikap inklusif terkait dengan persoalan masjid pondok pesantren. Artinya masjid yang ada di pondok-pondok pesantren itu juga terbuka untuk umum. Nah, selama ini kan masjid-masjid yang ada di dalam pondok pesantren itu bersifat tertutup. Artinya hanya atau lebih banyak diperuntukkan untuk santri, bukan untuk dunia luar. Nah, kira-kira inilah data yang kami dapatkan atau hasil penelitian yang kami dapatkan terkait dengan upaya deradikalisasi pondok pesantren di Riau. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak, terkait dengan persoalan upaya deradikalisasi pondok pesantren di Riau. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak narasumber yang telah mempresentasikan tentang penelitiannya yang berjudul deradikalisasi pondok pesantren di Indonesia, yang mana mengambil lokasi penelitian di 3 provinsi. Sudah kita ketahui bagaimana gambarannya tadi, upaya-upaya langkah-langkah yang menjadi program organisasi pondok pesantren tersebut, baik itu di Sumatera Barat, kemudian di Riau, kemudian juga di Sumatera Utara. Yang tadi juga tentang pesantren yang mantan seorang napi teroris, ya, seperti itu. Ini menjadi tadi sudah kita ketahui juga bahwa sungguhnya program deradikalisasi ini memang penting dilanjutkan, karena ini untuk mencegah timbulnya radikalisme di kalangan pondok pesantren dan juga terorisme di Indonesia, mana belakangan tahun-tahun sebelumnya tentang teroris ini banyak dikaji oleh baik akademisi dan juga program pemerintah yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme dan gerakan terorisme dan radikalisme di Indonesia. Baik Bapak dan Ibu-ibu, terima kasih kita ucapkan sebelumnya kepada narasumber kita yang telah mempresentasikan penelitiannya. Baik, untuk selanjutnya mari kita berdiskusi. Bagi Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen yang ingin melakukan diskusi, sharing atau lain sebagainya, kami silakan, saya sebagai moderator. Sebelumnya kami ingatkan juga, karena link absen sudah diberikan untuk mengisi absen kita pada hari ini, dan juga kegiatan kita hari ini juga dilakukan live streaming di YouTube channel LP2M YIN Bukit Tinggi.
Bagaimana Bapak dan Ibu peserta webinar kita, ada pertanyaan atau sharing juga tentang hasil penelitian yang dilakukan ini tentang deradikalisasi pondok pesantren di Indonesia. Kalau ingin bertanya, kita persilahkan. Pak Fajri, sepertinya belum ada yang lain. Biarlah saya mencoba untuk yang pertama. Baik, silakan Pak. Pertanyaannya jangan susah-susah ya Pak Af. Terima kasih moderator telah memberikan kesempatan pertama, karena memang dari apa yang disampaikan oleh moderator tadi, ini diskusi sangat menarik sekali ya, berbicara tentang deradikalisasi. Kita berterima kasih pada narasumber kita yang telah memaparkan hasil penelitian beliau terkait dengan paham deradikalisasi di pondok pesantren. Izinkan kami bertanya kepada Ibu dan Bapak narasumber. Pertama adalah terkait dengan pertanyaan penelitian Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana peran pondok pesantren dalam melakukan deradikalisasi untuk menangkal aksi radikalisme dan terorisme di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan kami, seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi, adalah pesantren secara dastolennya atau idealnya adalah mencetak kader-kader ulama, kemudian mengajarkan agama dengan baik, kemudian mengajarkan tentang nilai-nilai dan kearifan lokal, kemudian berwawasan toleran ataupun inklusif. Namun di sisi lain, pemaparan Bapak Ibu tadi, ada tipologi-tipologi tertentu yang kemudian mempengaruhi ruh ya atau jiwa pesantren. Nah, ini sangat menarik menurut kami untuk kita bedah. Mungkin kami ingin mendapatkan gambaran lebih utuh dari Bapak Ibu dari hasil observasi dan wawancara maupun FGD-nya. Apakah ada, pertanyaannya, apakah ada pengkotak-kotakan paham atau ideologi keagamaan yang disebarkan oleh pembina pesantren? Seperti yang dikatakan oleh Pak Novi Henry tadi kan cukup sangat menarik itu. Kata beliau ada tipologi yang ditemukan itu terorientasi bisnis, kemudian ada yang salafi ataupun paham dipengaruhi oleh paham wahabi, kemudian ada juga yang dipengaruhi oleh afiliasi politik tertentu. Nah, ini menurut kami sangatlah menarik dan mohon kiranya Bapak Ibu bisa memberikan gambaran lebih luas. Apakah paham keagamaan yang diajarkan itu dipengaruhi oleh kurikulum yang ditawarkan oleh mereka atau kurikulum tersembunyi yang disampaikan tadi? Nah, ini mohon kiranya Bapak Ibu bisa memberikan kepada kami gambaran lebih utuh lagi dari pengalaman Bapak Ibu, seperti apa kira-kira itu paham ideologi keagamaan yang diajarkan di pesantren. Kalau yang kita tahu kan secara umum biasanya kan ada pesantren tradisionalis yang dikuasai oleh Nahdlatul Ulama atau Nahdiyin ataupun Perti yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi. Kemudian ada yang berpaham moderat dan kemudian ada yang berpaham pada pengkultusan kiai-kiai tertentu dan seterusnya gitu. Nah, kira-kira ada enggak Bapak Ibu yang seperti itu? Mohon kiranya penjelasannya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya dulu menjawabnya khusus untuk Sumatera Utara ya. Baik, tadi ditanyakan di rumusan masalah yang pertama, bagaimana, apakah artinya, apakah hasil penelitian ini sudah menjawab rumusan masalah. Tadi ditanyakan bagaimana peran pesantren dalam upaya deradikalisasi. Ini khusus untuk Sumatera Utara. Jadi pondok pesantren ini namanya Pondok Pesantren Al-Hidayah. Awal dari pendirian pondok pesantren ini memang diniatkan untuk membina anak-anak teroris, karena yang mendirikannya itu adalah mantan teroris. Jadi namanya Pak Khairul Ghazali, beliau itu adalah mantan teroris kasus perampokan Bank CIMB Niaga di Medan pada Agustus tahun 2020. Jadi beliau dihukum 6 tahun. Jadi ketika di LP itu dia berjanji, dia merasa apa yang dilakukannya itu salah dan dia tidak ingin bahwa yang dilakukannya itu juga akan dilakukan oleh orang lain. Sehingga dia memang bertekad nanti setelah lepas dia akan mendirikan pesantren yang memang dikhususkan untuk anak-anak mantan teroris. Dan ini menjawab pertanyaan bagaimana perannya tadi. Jadi pertama yang membedakan dengan pesantren-pesantren lain, kalau pesantren lain itu mungkin lebih bersifat umum, tapi kalau pesantren Al-Hidayah ini memang tujuan utamanya adalah untuk membina anak mantan teroris. Dan yang diajarkan di sana, di samping mengajarkan Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat, Islam yang toleran, dan mereka juga yang paling penting di sini adalah meluruskan pemahaman santri-santri tentang jihad. Jihad itu sesungguhnya apa? Kemudian yang menjadi keunikan atau ciri khas dari pesantren Al-Hidayah, di samping mereka melakukan deradikalisasi, mereka juga melakukan trauma healing. Jadi bagaimana menyembuhkan rasa dendam orang tuanya dibunuh ketika ditangkap atau orang tuanya dipenjara, kemudian juga menyembuhkan rasa benci terhadap pemerintah, rasa benci terhadap masyarakat, itu yang di samping deradikalisasi meluruskan pemahaman mereka terhadap ajaran Islam itu sesungguhnya, dan juga ada trauma healing di sini. Bagaimana menyembuhkan psikologis mereka? Karena ketika rasa dendam, rasa benci terhadap pemerintah, terhadap masyarakat itu masih ada, otomatis mereka akan balas dendam. Inilah yang dikhawatirkan akan melahirkan teroris-teroris yang bibit-bibit dari teroris. Jadi ini ciri khas dari pesantren Al-Hidayah. Nah, waktu baru didirikan dicurigai oleh masyarakat. Jadi tujuannya untuk mengajarkan Islam yang wasatiyah, Islam yang toleran, dan juga menjadikan trauma healing, kegiatan atau menyembuhkan trauma-trauma dari anak mantan teroris ini. Memang sebenarnya awal didirikan dicurigai. Ini jangan-jangan didirikan oleh mantan teroris, jangan-jangan pesantren ini untuk memproduksi bibit-bibit teroris yang baru. Ini dicurigai oleh masyarakat. Tapi dalam perjalanannya mereka bisa meyakinkan, dan akhirnya mereka juga mendapat bantuan dari BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, karena dianggap ini salah satu cara untuk memutus mata rantai radikalisme atau terorisme di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu Pak Finaldi, peran yang dilakukan oleh pesantren Al-Hidayah yang ada di Sumatera Utara. Jadi secara spesifik mereka memang menamakan ini adalah pesantren khusus anak mantan teroris.
dan program mereka deradikalisasi itu dalam bentuk mengajarkan Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat. Tercakup dalam hal itu meluruskan pemahaman tentang jihad, kemudian ada trauma healing. Jadi setelah diberikan pemahaman agama yang benar, di sisi lain mereka juga disembuhkan traumanya dalam bentuk apakah dendamnya, kemudian kebenciannya, atau merasa keterkucilannya di tengah-tengah masyarakat. Itu yang bisa saya jawab dari objek Sumatera Utara. Mungkin ada ditambahkan nanti oleh peneliti yang Sumatera Barat, Pak Dr. Novi Hendri, dan yang Riau dari Pak Endrizal MSI. Silahkan. Makasih Pak Afrinaldi. Jadi kalau kita peneliti kan mempergunakan terminologi radikal itu kan kalau awalnya kan radikalisme itu kan mengakar, mendalam, itu kan positif ya. Tetapi kan dalam perkembangannya radikalisme itu adalah menganut keyakinan atau ideologi secara kaku dan yang berbeda salah gitu. Itu dulu yang ingin kita sampaikan, bahwa radikalisme yang kita maksud dalam penelitian ini adalah itu. Maka dalam konteks hubungannya dengan tipologi pesantren yang ada itu, bahwa sebenarnya para ahli itu membagi hanya minimal ada dua ya, ada salaf, ada khalaf ya. Kalau yang tradisional dan yang modern. Tradisional itu ya tentu kalau kita kembali ke terminologi tadi itu, bahwa mereka ini adalah mengkaji Islam secara mendalam, mengakar, dan ini kan sangat penting dalam beragama. Tetapi kemudian yang kita cemaskan itu kan adalah mereka ini menganggap mereka yang paling benar, orang lain salah. Kalau yang salah itu harus diluruskan. Kalau tidak bisa diluruskan dengan cara biasa, ya dengan cara luar biasa. Ini kan rentetan-rentetannya gitu. Ini yang kita cemaskan di dalam tipologi itu. Jadi kalau kita coba telusuri tentunya bahwa sangat memungkinkan radikalisme itu ada pada pondok pesantren yang tradisional ya, karena dengan karakter yang dimiliki tadi. Tapi tidak juga tertutup kemungkinan bahwa ketika pondok pesantren itu sudah membuka diri terhadap berbagai persoalan, maka radikalisme juga ada di situ. Itu sebabnya kita coba tadi mengkategorikan, mentipologikan pesantren di Sumatera Barat itu ke dalam beberapa hal. Jadi yang sangat tertutup itu memang ada dua lah, minimal ada dua: pesantren tradisional, pesantren yang menganut satu paham salafi wahabi yang dikembangkan oleh teman-teman alumni Timur Tengah. Kemudian ada pesantren yang dikembangkan oleh jamaah tabligh. Ini yang sangat berpotensi di dalam penelitian ini kita katakan menganut paham itu. Tetapi memang seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa pimpinan pondok pesantren sangat tertutup untuk mengatakan bahwa mereka tentu mengembangkan paham ini gitu, paham radikalisme itu. Tetapi kenyataannya seperti yang kami sampaikan tadi itu, memang ada fenomena atau ada perilaku-perilaku yang mengarah kepada radikalisme. Oleh sebab itu, yang kita tulis di dalam penelitian ini, bagaimana kita mencoba membangun satu persepsi bersama dengan pimpinan pondok pesantren agar pendidikan asrama diantaranya, pendidikan informal lainnya, atau pembahasan kitab lainnya tidak hanya fokus pada satu kitab saja, tetapi ada kitab-kitab lain yang coba diajarkan, dan di situ mengakomodir berbagai pemahaman keagamaan yang ada. Jadi
ada memang beberapa pondok pesantren yang kegiatan-kegiatan asramanya itu sudah memperlihatkan bagaimana membangun rasa kebersamaan, membangun toleransi gitu. Ada beberapa yang kita amati, tetapi memang ada juga kegiatan-kegiatan asrama itu yang sangat ketat, dan di situ secara tidak langsung membangun sikap tidak saling menghormati atau intoleransi gitu. Maka ini yang coba kita bangun tadi itu dalam diskusi FGD beberapa kali dengan pondok pesantren, bagaimana pondok pesantren ikut ya berpartisipasi dengan program pemerintah ini membangun satu sikap mengakui perbedaan, multikulturalisme, membangun toleransi, komitmen kebangsaan dan seterusnya. Termasuk di dalam acara-acara penting yang dilakukan oleh pondok pesantren itu bagaimana komitmen kebangsaan ini dibangun ya. Karena memang jarang diajarkan dan kita berharap ini menjadi satu program juga. Jadi bukan hanya yang kita lihat di Sumatera Barat ini apa yang telah dilakukan sebenarnya, tetapi karena ketertutupan kita berharap ke depan pesantren bisa melakukan berbagai kegiatan yang mengarah kepada Islam wasatiyah atau moderasi Islam itu. Saya kira itu sebagai tambahan dari saya. Mungkin Pak Endriza ada yang ingin menambahkan, silakan Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Pak Dr. Afrinaldi, ini pertanyaannya agak menggelitik terkait dengan persoalan pengkotakan ideologi keagamaan. Kemudian apakah paham keagamaan dipengaruhi oleh kurikulum? Kira-kira seperti itu Pak ya. Baik, seperti yang disampaikan oleh Bu Dr. Rida, kemudian Pak Novi Hendri terkait dengan persoalan tipologi pesantren, kemudian bagaimana upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh pondok pesantren khususnya di Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat. Memang ketika berbicara tentang persoalan radikalisme, seperti yang kami takutkan sebenarnya ketika melakukan penelitian ini, ketika berbicara tentang persoalan radikalisme, itu merupakan suatu hal, isu yang sangat sensitif sekali. Apalagi ketika dikaitkan dengan persoalan pondok pesantren. Sebab selama ini pondok pesantren diimajinasikan seolah-olah pondok pesantren adalah tempat menimba ilmu pengetahuan, kemudian untuk membentuk karakter, akhlak yang lebih baik dan sebagainya. Nah, namun kami mengangkat persoalan deradikalisasi pondok pesantren. Seolah-olah kesannya adalah pondok pesantren itu radikal dan perlu dilakukan deradikalisasi. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Novi Hendri tadi, bahwa sebenarnya terkait dengan persoalan radikalisme, di mana radikalisme yang kami maksud di sini kita kategorikan menjadi dua. Ketika radikalisme artinya paham yang mengakar, ketika radikalisme itu hanya dalam bentuk pikiran saja, maka itu disebut dengan fundamentalisme. Artinya radikal, berpikir secara mendalam, mendasar dan sebagainya. Ketika itu hanya dalam bentuk pemahaman, dalam bentuk pikiran dan sebagainya, itu sering disebut dengan fundamentalisme. Nah, kemudian ketika radikalisme ini berubah menjadi sebuah gerakan, berubah menjadi sebuah tindakan aksi dan sebagainya, itu baru dikatakan dengan terorisme. Nah, artinya di sini adalah bahwa deradikalisasi atau deradikalisme ini kita lebih banyak berbicara terkait dengan persoalan radikalisme dalam konsep pikiran. Pondok pesantren seperti data, hasil observasi, wawancara dan sebagainya yang kami dapatkan di lapangan, jarang pondok pesantren bahwa pemikiran-pemikiran pondok pesantren yang bersifat radikalisme itu hanya dalam tatanan pikiran saja, belum sampai kepada tindakan atau berubah menjadi terorisme. Sebab sedikit kita mengulas ke belakang,
bahwa sebenarnya munculnya terorisme atau kelompok-kelompok terorisme ini itu rata-rata dari pendidikan atau kultur pendidikan itu banyak bukan dari kalangan pondok pesantren sebenarnya. Tapi mereka masuk pondok pesantren hasil rekrutan dari pemimpin-pemimpin pondok pesantren, dalam tanda kutip di sini tidak semua pesantren, seperti Abu Bakar Basir dan sebagainya. Mereka membentuk karakter, kemudian mengembangkan ideologi kepada peserta didiknya untuk melakukan aksi kekerasan dan sebagainya. Ini hasil rekrutan itu bukan murni dari pendidikan pesantren dari dasar dan sebagainya, tapi lebih kepada persoalan orang umum yang kriminal dan sebagainya, kemudian direkrut oleh kelompok pesantren, kemudian inilah yang dijadikan sebagai calon-calon terorisme dan sebagainya. Nah, namun secara umum bahwa pondok pesantren sebenarnya mereka lebih banyak bersifat radikal dalam segi pemahaman keagamaan. Seperti contoh, kalau kita bandingkan antara pondok pesantren klasik, tradisional, kemudian pondok pesantren modern, secara ideologi, pemahaman keagamaan mereka itu sangat berbeda. Artinya ketika ideologi pemahaman tentang ayat-ayat suci, walaupun ayatnya sama, dari kitab suci yang sama, namun ketika diterjemahkan kemudian ditafsirkan oleh aliran-aliran atau kelompok-kelompok pesantren yang berbeda, maka pemahamannya akan berbeda atau bentuk pengamalannya akan berbeda. Contoh sederhana terkait dengan persoalan kunut, bismillah dan sebagainya. Inilah yang kami maksud terkait dengan persoalan deradikalisasi. Artinya kita tidak menutup mata bahwa sebenarnya radikalisme di pondok pesantren itu ada. Sesuai dengan data yang kami dapatkan. Artinya walaupun itu baru bersifat radikalisme dalam konsep pemahaman keagamaan atau pikiran dan ideologi. Nah, supaya tidak supaya tidak berlanjut aksi atau pemahaman radikalisme dari pondok pesantren ini, supaya tidak berlanjut kepada aksi terorisme, tindakan kekerasan dan sebagainya, maka inilah perlu dilakukan upaya deradikalisasi. Nah, inilah sebenarnya intisari dari penelitian kami terkait dengan persoalan radikalisasi pondok pesantren ini. Artinya tidak seharusnya lagi pondok pesantren itu berdebat dengan persoalan-persoalan yang klasik terkait dengan persoalan pemahaman ideologi keagamaan dan sebagainya. Sudah seharusnya pondok pesantren menjadi rujukan sebagai role model untuk menciptakan kedamaian, untuk menunjang demokrasi dan sebagainya. Artinya Indonesia bukan milik Islam saja. Inilah perlunya pendidikan multikultural. Dalam penelitian juga kami sebutkan bahwa sebenarnya dalam upaya deradikalisasi pondok pesantren ini perlunya pendidikan multikultural. Nah, inilah selama ini yang tidak didapatkan oleh pondok pesantren, entah itu terkait dengan persoalan kitab-kitab klasik yang mereka pelajari, mereka lebih bersifat eksklusif. Nah, jadi upaya deradikalisasi ini bahwa kita ingin menjadikan pondok pesantren itu harus bersifat inklusif, bukan lagi bersifat eksklusif. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Baik, saya berikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Menarik memang tentang bagaimana program deradikalisasi mencegah radikalisme dan terorisme di kalangan pesantren yang telah terjadi di lapangan ya, dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan itu ya sekarang pada saat ini masih berjalan. Saya kira sebelumnya kita kembalikan dulu kepada Pak Afrinaldi. Ada Bapak, kita kembalikan dulu Pak.
kasih moderator. Makasih Ibu dan Bapak materi atas penyampaian pendalaman materinya ya. Saya rasa cukup Pak Fajri. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Pak pertanyaannya. Selanjutnya kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu dosen semuanya peserta seminar di semester penelitian yang ingin berdiskusi atau sharing dan bertanya, kita silahkan karena masih ada waktu. Sebelumnya kami juga tentang link absen dan juga barusan diberikan angket kepuasan tentang seminar kita hari ini. Mohon Bapak Ibu peserta seminar untuk diisi. Juga seminar kita pada hari ini juga kita linkkan ya di YouTube secara streaming di melalui channel LP2M YIN Bukit Tinggi. Silakan like dan subscribe. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang diberikan pertanyaan, sharing atau diskusi? Kita silakan, masih ada waktu. Lah habis tuh Fajri. Yang nanya takut dikatakan radikal itu kayaknya. Diam aja. Pak Iis ini. Yang Pak Iis radikal ini. Takut dengan radikal, diam aja. Padahal mau banyak yang saya lihat tuh, banyak yang ingin ditanyakan itu. Jadi kalau penelitiannya radikalisme, jadi yang bertanya itu harus tradisionalisme. Iya, ini sudah moderat. Tapi jangan lebih radikal pula dari peneliti gitu. Pesantren Pak Iis itu tradisionalis kan? Oh, liberal itu, pesantren liberal. Iya. Itu harus bertanya itu sama Bapak Ibu narasumber kita itu. Keren itu ya. Ya, pesantren liberal biar menarik kan. Ya dosennya si A semua. Tapi memang Sunni itu terlambat rasional. Ya kan cuma sedikit ini apa porsinya itu. Ya untuk kalangan ini aja, kalangan apa murah meriah lah. Pak Ketua LP2M, gimana kalau kita tutup saja nanti Warek 2 dengan Pak Dekan Febri biar bikin Zoom sendiri. Kita setuju aja Bu, kita kembalikan ke moderator itu. Tapi kita sapa dulu, ada dari YIN Langsa ini yang masuk Ibu. Pak Anwar dari YIN Langsa. Dari LPPM YIN Langsa. Masih aktif Pak Anwar? Masih dalam Pak. Iya ya. Ini karena kegiatan kita ini kita sondingkan juga ke LPPM PT KIN se-Indonesia dan Sumatera. Ini karena dalam waktu bersamaan Ibu Rida, Pak Hen dan Pak Enrizal, karena banyak juga webinar yang lain sehingga peminat kita dibandingkan yang sebelumnya memang agak berkurang. Karena di Fuad juga ada webinar, di Febi juga ada, LPM takut, dalam waktu bersamaan juga ada gitu. Takut dikatakan radikal ya. Bukan. Ini tapi ini memang luar biasa ini. Harusnya LP2M menyediakan konsumsi. Itu banyak itu.
Itu Pak Dekan nanti datang terus dia ke LP2M Pak Wadek. Pak Dekan Febi. Gimana Fajri usulan Ibu Rida tadi? Baik, Bapak Ibu narasumber, kalau tidak ada lagi pertanyaan maupun diskusi, mari kita akhiri seminar diseminasi hasil penelitian kita pada hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak atas presentasinya, kemudian juga peserta seminar kita pada hari ini. Semoga menjadi amal ibadah dan juga ilmu yang bermanfaat bagi kita semua tentang temuan-temuan penelitian yang sudah ditetapkan oleh narasumber kita. Mana kalau kita lihat sendiri kan di Sumatera Barat juga banyak sekali pesantren-pesantren yang berkembang ya, baik itu pesantren yang berorganisasi keagamaan tertentu maupun juga ada sekarang ini pondok pesantren itu sudah, kalau dulunya itu bersifat tradisional dan cerminan kepada kezuhudan, kalau sekarang itu pondok pesantren itu sudah kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya ada kemarin itu ada juga pesantren yang berfokus kepada riset dan lain sebagainya. Terima kasih Ibu Dr. Rida Ahida M.Hum, narasumber. Terima kasih juga Bapak Dr. Novi Hendri MAG, narasumber kedua kita. Kemudian terima kasih juga Bapak Endrizal MAG atas presentasinya pada hari ini. Saya sebagai moderator, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir pada saat ini, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Kita akhiri saja seminar diseminasi hasil penelitian kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada diskusi dua lagi, Iis, mana kamu? Iya, boleh. Ya. Pak Ketua LP2M, kita live aja, tinggal aja Pak Dekan Febi dengan Makasih Ibu Ida, makasih Pak Novi Henry, Pak Endrizal. Ya, sama-sama. Tapi tetap ini diminta masukan ini. Mungkin ada yang belum sempat membaca atau gimana. Ya, kita terima kapanpun perbaikan-perbaikan penelitian ini. Pak Iis.